إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم يوم النحر من عمل أحب إلى الله تعالى من إراقة الدم إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفسا صدق الله العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين حضرة المكرمين والمكرمات para ibu bapak jamaah Masjid Jami Baitul Izzah yang insyaallah istiqomah dalam kebaikan, diangkat derajat, dijauhkan dari segala balai dunia akhirat, dan insyaallah keluarganya semua jadikan keluarga salihin salihat. Pada hari ini kita akan membahas tentang kurban. Mestinya hari ini adalah bagian usul fikih, tapi mesti ada kaitan dengan fikih, karena usul fikih ini adalah sumber fikih. Kalau fikihnya sendiri adalah cabangnya. Para fuqaha mereka ketika berfatwa dengan satu fatwa itu mereka dikembalikan kepada usul fikih. Dan usul fikih bukan buatan dari para ulama-ulama yang tanpa dasar. Semua kaidah usul fikih dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Bagaimana Qurannya, bagaimana hadisnya, kemudian disimpulkan menjadi satu kaidah usul fikih. Kalau kita bicara usul fikih, maka semua fikih itu kembali kepada usul akarnya. Ada usul fikih, ada furu'ul fikih, sumber fikih. Jadi semua kembali kepada usulnya. Nah, pada hari ini kita akan kaji tentang masalah fikih, tentang masalah kurban. Yang masyhur di telinga kita adalah istilah kurban. Padahal kalau secara khusus dikaitkan dengan 10 Zulhijjah sampai ayyamut tasyrik yang 3 hari, ketika ada orang berkurban dengan satu hewan, baik itu unta, sapi atau kambing, istilahnya bukan kurban tapi udhiyah. Karena kalau pengucapan kurban ini umum, hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah adalah kurban. Dari taqarraba yuqarribu kurbanan atau qaruba yaqrubu. Kurbun artinya dekat. Dalam surah Al-Hajj Allah mengatakan walikulli ummatin ja'alna mansaka. Setiap umat Allah syariatkan
penyembelihan hewan kurban. Semua umat itu berkurban dari mulai zaman Nabi Adam sampai sekarang. Tetapi istilahnya bukan udhiyah tapi kurban. Makanya beda-beda. Syariat dulu dengan sekarang beda. Kalau dari zaman Nabi Adam alaihissalam, kurbannya itu bebas, bisa berupa hewan atau berupa makanan. Dikisahkan dalam kisah Qabil Habil, ketika keduanya disuruh berkurban untuk membuktikan ketakwaan kepada Allah Ta'ala, maka Qabil sebagai kakaknya berkurban dengan apa? Hasil panennya, tapi yang terburuk. Sementara Habil adiknya berkurban dengan seekor kibas yang paling besar, yang paling bagus. Jadi bebas, kemudian diterima dari pihak Habil. Dan diterimanya pun bukan seperti sekarang ini, bisa kita makan, nikmati. Nanti terlihat tatkala disediakan kurban hidup di atas bukit, maka apabila di antara keduanya ada yang disambar petir, maka itu pertanda diterima kurbannya. Beralih ke zaman Nabi Idris alaihissalam. Pada zaman Nabi Idris lebih hebat lagi, lebih unik lagi kurbannya. Tidak hanya dengan hewan saja, tapi dengan bermacam-macam. Bahkan ada bunga-bunga. Ketika ada satu acara, ada upacara, maka disediakanlah berbagai macam jenis kurbannya. Ada yang dengan makanan, minuman, dan ada lagi dengan rihan, dengan wangi-wangian seperti bunga-bunga disiapkan di situ. Ini kurban bentuknya. Berakhir lagi ke zaman Nabi Nuh alaihissalam. Kurbannya beda lagi, dengan biji-bijian. Dengan biji-bijian, ada 7 biji, ada biji gandum, ada biji beras dan sebagainya. Terus geser lagi ke zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Kurbannya khusus di sini, yaitu kurbannya manusia. Siapa? Ismail alaihissalam. Manusia dikurbankan, bayangkan. Beda lagi, ya. Yang kemudian diganti oleh seekor kibas yang dulu pernah dikurbankan oleh Habil alaihissalam. Geser lagi ke zaman Nabi Musa alaihissalam. Yang Nabi Musa alaihissalam kurban dibagi 2. Setiap kurban itu menyiapkan 2 binatang, 2 hewan, baik itu kambing atau sapi atau unta. Namun uniknya, yang satu dipotong, disembelih, yang satu diliarkan. Nanti siapa yang bisa mengambil yang keluar atau yang kabur, maka itu jadi miliknya. Dan terus sampai sekarang lah terjadi syariat kurban. Jadi kalau kita katakan kurban itu sifatnya umum, bisa apa saja masuk. Tapi untuk khusus untuk umat Muhammad SAW, kalau dikaitkan dengan 10 Zulhijjah sampai ayam tasyrik, bukan kurban istilahnya, tapi udhiyah. Udhiyah artinya hewan yang disembelih pada hari ke-10 sebagai bentuk taqarruban illahi ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, lalu apa keutamaan berkurban? Ada hadis Tirmidzi bahwasanya Rasul bersabda, "Ma 'amila ibnu Adam yaumal nahri min amalin ahabba ila Allah ta'ala min iraqatid dam." Tidak ada amal yang paling Allah cintai di hari raya Idul Adha selain daripada iraqatud dam, mengalirkan darah. Artinya menyembelih hewan kurban. Dan ketika ada orang berkurban dengan hewannya, maka hewannya itu akan datang utuh. Datangnya apanya? Tanduknya, bulunya, kemudian kuku kakinya, semuanya utuh datang kepada si pekurban tanpa ada cacat sedikit pun. Ketika dia berkurban dengan seekor hewan yang mungkin botak ya, rambutnya sedikit atau bagaimana, maka datang seperti itulah. Intinya sempurna datangnya kepada si pekurban. Dan darah yang jatuh, darah yang belum jatuh ke tanah ketika disembelih, maka sebetulnya sudah jatuh di sisi Allah Ta'ala. Oleh karena itu, fatayyibu biha nafsan, maka tatkala kita berkurban, tayyibu biha nafsan,
bersenanglah, senangkan diri kita. Jangan manyun kalau berkurban ya, terpaksa, malu, hanya kita berkurban. Bukan seperti itu. Tayyibu biha nafsan, senangkan diri kita. Karena hewan yang kita potong ini akan menjadi saksi, akan menjadi maghfirah buat kita. Yang kedua, ada hadis yang bagus ini, bahwa dalam kitab Hasyiah Syekh Zadah Tafsir Al-Baydawi, ini dikarang oleh Ibnu Muslih Al-Hanafi, beliau mengutip dari kata Ali bin Abi Thalib karamallahu wajh, bahwasanya barang siapa keluar dari rumahnya, man kharaja ila baiti, dia keluar rumahnya untuk apa tujuannya? Untuk membeli hewan kurban. Dia jalan kaki, maka setiap khutwah, setiap langkah-langkahnya akan dibalas 10 kebaikan. Yang kedua, dan akan dihilangkan 10 dosa. Dan yang ketiga, akan diangkat 10 derajat. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Jadi jangan naik mobil, jangan naik motor. Kenapa? Pahalanya besar. 1 langkah dihitung 10 kebaikan, 10 keburukan, dan 10 derajat. Setelah dia sampai ke lokasi, si penjual hewan kurban, mereka ngobrol, transaksi, ijab kabul. Dan setiap ucapan yang dia keluarkan, maka Allah catat sebagai tasbih. Harganya berapa? Tawar menawar, ini tasbih ini. Setelah selesai ijab kabul, terjadilah akhirnya berapa harganya, misalnya harga 3 juta dikeluarkan, maka Allah akan gantikan uang yang dia keluarkan, dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Luar biasa ini. Setelah selesai dibawa ke lokasi penyembelihan, kemudian ditidurkan si hewannya, ditidurkan, maka semua makhluk memohon ampun kepadanya. Untuk orang ini, dari mulai tanah paling atas sampai bumi paling bawah, semua makhluk beristighfar untuknya. Selesai itu, kemudian darahnya keluar. Maka setiap darah, 1 tetes darah yang keluar dari hewan kurban tersebut akan dijadikan 10 malaikat. Dan tugas mereka adalah beristighfar untuk si pekurban. Sampai kapan? Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Ini luar biasa ini. Selesai itu dagingnya dibagikan ke fuqara masakin dan dimakan. Maka setiap satu suap yang dimakan oleh orang-orang yang dibagikan itu, maka akan mendapat pahala seperti apa? Seperti memerdekakan anak cucunya Ismail alaihissalam. Ini luar biasa ini ya. Itu diantara keutamaan kurban. Jadi amal paling utama persis di hari Lebaran adalah menyembelih hewan kurban. Bagaimana kalau kita tidak mampu membeli kambing? Karena dalam ini ada syaratnya. Ada syaratnya bahwa hewan yang dipotong itu, ya, 1 harus dari onta dan sejenisnya, 2 sapi sejenisnya, 3 kambing dan sejenisnya. Nah, bagaimana kalau tidak mampu dari 3 hewan ini? Dengan angsa, atau dengan bebek, atau dengan ayam, bolehkah berkurban dengan 3 ekor ini? Kalau kita lihat dari sabda Nabi, tidak ada yang membolehkan, kecuali satu sahabat yang membolehkan. Beliau adalah Ibnu Abbas.
Kata beliau, yakfi iraqatud dami walau min dujajin, tuh kan, au auzin. Kata Ibnu Abbas, untuk mendapat keutamaan fadilah tadi, jadi iraqatud dam, mengalirkan darah di hari raya Idul Adha adalah amal paling terbaik. Kalau ini dikaitkan dengan orang yang mampu, maka kasihan yang miskin-miskin, kata beliau. Maka tujuan utama iraqatud dam, kita tidak melihat hewannya, tapi iraqatud dam, mengalirkan darah. Ketika Anda tidak mampu membeli kambing, maka silakan beralih ke angsa atau ke bebek atau ke ayam. Nah, pendapat ini pun ternyata diteruskan oleh Madzhab Syafi'i, dan mereka menyuruh kepada orang-orang fakir untuk taklid, mengikuti pendapat Ibnu Abbas. Karena kasihan kalau nggak sampai menyembelih. Kasihan apa? Kasihan tidak mendapat keutamaannya. Karena amal paling Allah cintai di hari itu bukan sholat, bukan puasa, bukan baca Quran, bukan sedekah, tapi iraqatud dam, itu mengalirkan darah. Tapi jangan dibawa ke panitia hewan kurban, jangan bawa ayam rame-rame, bisa viral nanti. Siapa ini yang berfatwa ke ayam nih? Ya jangan, di rumah aja sendiri kita, nggak usah dibawa ke hewan kurban. Saya kurban Pak, kurban apa? Ayam 3 ekor, di rumah aja potong. Tujuannya itu, di hari ini, hari paling dicintai, beramal dengan iraqatud dam, mengalirkan darah. Bapak Ibu rahimakumullah, dalam berkurban ini ada 3 syarat yang perlu kita ketahui. Apabila 3 syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak ada berkurban. Yang pertama adalah kaunuha minan na'am. Nah ini nih bedanya ya. Jadi untuk umatnya Nabi Muhammad SAW, syarat pertama adalah yang perlu dikurbankan bukan apa-apa, tapi an-na'am, hewan, baik itu onta, sapi atau kambing. Kalau zaman dulu bebas, bisa pakai makanan, minuman, tapi untuk umatnya beliau tidak bisa, harus dengan hewan kurban. Yang kedua, kaunuha fi yaumil id, harus di hari lebaran adha dan 3 hari tasyrik. Dan yang ketiga syaratnya apa? Taqarruban ilallah ta'ala, berniat ingin mendekatkan diri kepada Allah ta'ala dengan hewan kurbannya. Jadi yang merasa jauh dengan Allah, ya, jauh dan jauh, maka cobalah kita berkurban, dekatkan diri kita kepada Allah dengan apa? Mengorbankan harta kita untuk membeli hewan kurban. Maka insya Allah kita akan lebih dekat dengan Allah ta'ala. Saking kita berkurban murni karena Allah ta'ala, maka dia tidak makan dagingnya sedikit pun, kecuali hanya 1 suap 2 suap saja. Ini paling terbaik ini. Saking ingin dekat dengan Allah, bukan semata-mata ingin dagingnya, bukan, ingin dekat dengan Allah, semua disedekahkan. Jadi mulai kepala sampai kaki semua sedekahkan. Dia hanya makan sedikit saja sebagai syarat. Karena Allah mengatakan fakulu minha, makanlah dari hewan kurban itu, minha, sebagainya saja, nggak usah banyak-banyak. Meskipun ada pendapat yang mengatakan dibagi 3 kan, dia sepertiganya. Tapi afdolnya adalah semua diberikan, kecuali dia makan sedikit. Dan itu pun dikhususkan al-kabid, hatinya. Hatinya hewan kurban diambil kemudian dimakan sebagai syarat saja. Bahkan orang-orang dulu itu saking dia ingin dekat dengan Allah, kurbannya itu dinazarkan. Jadi kalau dinazarkan sama sekali tidak makan, ya. Bagaimana nazar itu? Nazar itu terbagi 2. Ada nazar hakiki, ada nazar hukmi. Kalau misalnya kita mengatakan seperti ini, saya bernazar kepada Allah nanti akan berkurban pada hari raya Idul Adha, maka ini namanya nazar hakiki. Ada orang bernazar tapi tidak nampak nazarnya, itu hukmi. Seperti misalnya dia berkata begini,
ini kambing ya, ini kambing nanti akan saya kurbankan. Nah, ini termasuk nazar juga. Ketika kita menyebutkan satu hewan yang mau kita beli, kita sebutkan nama kurbannya, maka ini disebut dengan nazar hukmi. Oleh karena itu, kalau kita ingin selamat dari nazar, jangan kita katakan untuk berkurban, cukup untuk disembelih saja. Ada yang nanya sama kita, mau kemana? Mau ke pasar, beli apa nih? Beli kambing untuk dikurbankan. Nah, ini berarti jatuh nazar nantinya. Kalau jatuh nazar, tidak boleh dimakan dagingnya sedikit pun. Tidak hanya kita, termasuk semua keluarga kita tidak boleh memakannya. Dan bagaimana kasus zaman sekarang? Banyak orang awam tidak tahu kan? Banyak orang awam tidak tahu bagaimana hukumnya mereka. Nah, untuk orang awam karena sudah terjadi, maka bagi mereka dima'fu, dimaklum, jadi tidak apa-apa untuk mereka. Wal udhiyatu sunnatun muakkadatun. Jadi hukum berkurban kalau mengikuti mazhab Syafi'i adalah hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang benar-benar dikukuhkan, dikuatkan. Jadi kalau ada orang tidak berkurban sementara dia mampu, maka dia dikenai hukumnya hukum makruh. Kata Asy-Syafi'i, beliau mengatakan la urakhisu fi tarkiha liman qadaru 'alaiha. Aku tidak pernah meringankan hukum berkurban bagi orang yang mampu tapi tidak berkurban. Jadi keras Asy-Syafi'i ini, tetap meskipun makruh harus berkurban kalau kita ada kemampuan. Dan syaratnya berkurban ada berapa? Ada 4, Bapak Ibu rahimakumullah. Yang pertama harus muslim orangnya, harus muslim. Syarat pertama si pekurban. Kedua harus baligh, sudah balik. Bagaimana kalau belum balik? Boleh. Seperti hanya kita sholat kan, kita sholat ada anak kecil belum balik, sah sholatnya. Jadi syarat yang kedua adalah mesti balik. Yang ketiga adalah al-aqil, mesti berakal orangnya, tidak gila ya. Tidak gila, ini yang mukhatab, yang dianjurkan berkurban. Yang keempat al-hurru, yang merdeka, bukan hamba sahaya. Dan terakhir al-mustati', yang ada kemampuan untuk berkurban di hari raya dan ayyamut tasyrik. Jadi dihitung mampunya itu bukan sekarang, bukan, tapi di hari lebaran dan ayyamut tasyrik. Sekarang kita mampu, kita punya uang untuk berkurban, tidak dianggap mustati, tidak. Karena boleh jadi begitu hari haknya ternyata uangnya hilang kan? Dan bagi mereka yang mampu di hari lebaran dan malamnya, mampu ada lebih, sudah nafkah keluarga, nafkah ini itu selesai semuanya, ada lebihnya berapa? Nah, itulah yang katakan mustati, mampu. Bukan dihitung sebelum dan sesudah. Disunahkan bagi setiap pekurban tidak menghilangkan atau tidak menghilangkan rambutnya atau bulu-bulunya. Disunahkan kita kalau berkurban dari mulai tanggal 1 Zulhijjah jangan mencukur rambut, jangan menggunting kuku, jangan mencabut gigi ya. Bahkan kulit pun, kulit yang sekiranya masih tidak menyakiti kita itu pun tidak boleh kita hilangkan kulit ya. Ada kan kulit-kulit itu sekiranya memang tidak membahayakan, nggak usah dihilangkan juga. Untuk bagi orang, kenapa? Tujuannya wal ma'na fihi syumulul maghfirah wal itqi minan nar. Tujuannya adalah agar al maghfirah Allah Ta'ala, pengampunan Allah Ta'ala itu sumul, terus berjalan kepadanya. Dan juga agar apa? Agar kita diperdekakan dari neraka. Sampai kapan? Sampai selesai proses
penyembelihan hewan kurban. Baru silakan diteruskan, silakan digunting rambutnya, digunting kukunya. Nah, berikutnya adalah tentang masalah hewan kurbannya. Hewan kurbannya yang pertama, kalau kita menyembelih seekor kambing atau domba ya. Jadi ada, kalau di dalam bahasa kita ada kambing, ada domba. Kalau kambing yang panjang telinganya ya, kalau di tempat saya namanya kambing Jawa. Tapi yang pendek telinganya namanya domba. Domba yang lebat bulunya rambutnya tuh bulu-bulunya lebat, itu namanya domba. Nah, kalau istilah dalam Islam ad-du'nu atau domba ya. Domba itu yang mencukupi dari usianya adalah sudah 1 tahun jalan dan masuk ke tahun yang kedua. Kalau dihitung tahunnya, atau kalau nggak dihitung tahun, dilihat dari giginya, ompong belum. Kalau sudah ompong gigi depannya, berarti sudah masuk atau sudah bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Sama hanya laki-laki. Laki-laki kalau balik berapa maksimal umurnya? 15 tahun. Setiap laki-laki yang sudah mencapai usia 15 tahun sudah dikategorikan al-baligh, orang baligh. Nah, kalau misalnya anak laki-laki ini belum sampai 15 tahun tapi dia sudah keluar, sudah pernah mimpi basah, maka disebut dengan balik-balik juga. Nah, begitupun kambing. Ketika usianya sudah sampai 1 tahun dan 2 tahun jalan, maka ini sama dengan 15 tahun. Kalau giginya sudah copot, ompong 1, berarti sudah balik. Kenapa? Kalau disediakan anak laki-laki sudah mimpi basah, gitu maksudnya. Makanya syaratnya itu harus balik si kambingnya itu, si dombanya. Tapi kalau maizi, artinya kambing Jawa yang panjang telinganya, nah dia maksim atau minimalnya itu adalah ketika dia berumur 2 tahun dan masuk ke tahun yang ketiga. Tidak boleh kalau kurang dari itu. Tapi ada pendapat mengatakan ini bisa jadi referensi kita juga. Jadi kalau misalnya kita beli kambing yang usianya 1 tahun, Bapak Ibu, 1 tahun usianya kambing ini, itu bisa mencukupi. Kalau untuk domba bisa yang 6 bulan bisa, dengan catatan bagus badannya, gemuk. Nah, bagaimana kalau untuk bagian onta? Kalau untuk onta, maka minimal tahunnya harus 5 tahun minimal bisa dikurbankan, dan dia masuk ke tahun yang ke-6, artinya 6 tahun jalan. Nah, untuk bagian sapi usianya sama dengan kambing, yaitu 2 tahun dan masuk tahun ketiga. Cari sapi yang usianya 3 tahun jalan. Nah, kalau kita bicara hewan kurban, untuk 1 ekor sapi dan juga onta bisa mencukupi berapa? 7 orang ya. 7 orang. Kalau untuk hewan dari kambing atau domba itu hanya 1 orang saja. Tidak bisa 1 kambing atas nama 2 orang, apalagi lebih. Nah, sekarang begini, bagaimana kalau ada orang berkurban ya dengan 1 ekor sapi, tapi bukan 7 orang, lebih, malah 8 orang atau 9 orang, ada begitu ya kadang-kadang ya. 1 keluarga nih, saya mau kurban nih, berapa keluarga semuanya? Ada 12 misalnya. Akhirnya dia bawa sapi itu, ini sapi dari kami, keluarga kami 12 orang atas nama ini sebutin. Maka pandangan fuqaha dalam hal ini, walastaraka aksara min sab'atin fi badanatin lam tujzi an wahidin minhum,
maka satu pun tidak diterima kurbannya, tidak diterima. Kenapa? Lebih dari batas. Kecuali begini ya, kurban atas nama A, B 1 sampai 7 selesai, nah baru atas nama keluarga 7 orang ini lain lagi cerita. Jadi sebutkan yang 7 orang ini. Saya pernah dengar ada kisah lucu Pak ya, kisah lucu. Jadi ada orang datang nih, dia datang ingin berkurban sapi, sementara sapinya sudah cukup 7 orang. Ya orang maksa, saya nggak mau kambing, saya mau sapi. Bisa nggak Pak Ustadz, saya kurban sapi? Kata Ustadznya tidak bisa, ibu ini 7 orang. Nah, saya tetap nggak mau kambing, saya mau sapi. Yang 7 orang di lobi, ada nggak yang mau kambing? Nggak ada semuanya. Bagaimana solusinya? Kata si Ustadz begini. Bapak tahu nggak kenapa tidak bisa 8 orang? Iya, karena ini sapinya gede Pak, sapinya gede, jadi Bapak nanti nggak bisa naik ke atas, mesti beli kambing dulu. Bapak beli kambing, nanti untuk apa? Pijakannya nanti. Oh iya juga ya, iya. Mana beli kambing aja dulu. Tetap Bapak sapi, cuman untuk naik ke atasnya apa nggak bisa, karena udah 7 orang. Akhirnya dia ikut. Ya udah, saya beli kambing. Nah sekarang begini kebalikannya, bagaimana orang berkurban 1 ekor sapi tapi hanya 2 orang saja atau 3, kurang dari 7. Bagaimana orang berkurban 1 ekor sapi tapi hanya untuk kurang dari 7 orang. Nah kebalikannya ya. Nah di sini walau duha wahid bi badanah au baqarah badal syatin fazaid ala as-sab' tatawuun. Maka yang dianggap itu ya 1 sapi ini, yang dianggap itu tetap 1. Jadi kan 7 orang itunya, kotanya 7 orang, tapi ketika dia kurban 1 orang atas sama dia doang, maka yang terhitung sebagai kurban itu ibaratnya 1 ekor kambing atau sepotong atau 1/7 dari sapi. Maka sisanya yang 6 lagi itu bagian siapa? Itu tatawu namanya, karena Allah semata. Nggak bisa kita kurban 1 sapi semuanya, tidak bisa, tetap 1 jatahnya 1/7. Maka bagi yang begitu kasihan, yang 6 lagi nih sisanya nih bisa dikasihkan ke siapa, atas nama siapa. Sekarang begini Pak, ada lagi pertanyaan, bagaimana kalau orang berkurban, dia sembelih hewan kurban tapi ternyata yang 7 orang ini niatnya beda-beda. Yang 1 buat kurban, 1 buat akikah, 1 buat dijual, 1 buat pengen dimakan. Beda niat 7 orang ini semuanya. Sah nggak 1 ekor kambing atau sapi disembelih dengan niat berbeda-beda? Nah di sini nih disebutkan bahwa ketika ada orang berkurban dengan niat berbeda-beda, maka hukumnya sah-sah saja. Mana ibarat di sini? Ibaratnya mana? Hilang nggak ditandain. Tadi malam saya lihat. Jadi hukumnya ketika 1 ekor sapi dipotong kemudian niatnya berbeda-beda, maka hukumnya sah-sah saja. Tapi bagiannya masing-masing harus adil ya. Untuk si penjual yang mau dijual dagingnya harus benar-benar 1/7-nya. Untuk bagian yang memang untuk apa? Untuk dimakan juga sama gitu. Tapi untuk yang berkurban, nah ini nanti dibagi 3. Jatahnya dia 1/3, nah sisanya dibagikan, sedekahkan. Sekarang begini Bapak Ibu rahimakumullah, seekor sapi kawin dengan seekor kambing, beranak. Nah anaknya itu bagaimana? Anak hasil dari kawin sapi dengan kambing. Bisa enggak si anaknya itu dijadikan sebagai hewan kurban atas nama 7 orang gitu.
Wal mutawallad min baina ibil wa ghanam la yujzi min an aksara min wahidin. Jadi kalau yang namanya ada anak yang lahir dari perkawinan ya, sapi dan juga kambing, maka itu mencukupi satu orang saja, tidak bisa lebih dari itu. Meskipun tubuhnya besar seperti sapi, tapi karena kawinnya dengan kambing tetap satu dihitungnya. Nah, berikutnya sekarang masalah tentang ada empat hewan yang tidak boleh kita kurbankan. Rasul mengatakan dalam hadisnya, qala, kata beliau, Tirmidzi, riwayat Tirmidzi dan sahih, arba'un la tujzi'u fil adhahi. Ada empat hewan kurban, ada empat hewan yang tidak bisa mencukupi untuk dikurbankan. Yang pertama al-aura'ul bayyin, yang matanya pecak, buta, tidak boleh dikurbankan. Yang benar-benar buta matanya itu tidak boleh dikurbankan. Yang kedua wal maridatul bayyin, dan yang benar-benar sakit. Tidak boleh yang namanya hewan sakit, harus benar-benar sehat. Yang ketiga wal arja'ul bayyin, yang pincang, benar-benar pincang, juga tidak boleh. Dan terakhir al ajba, yang benar-benar kurus, itu pun tidak boleh. Tidak boleh dikurbankan kecuali nazar dia. Misalnya ada orang di hari lebaran nih, dia ingin kurban kan, dia nazar, dia tunjuk apakah yang buta, apakah yang pincang, yang sakit, dia tunjuk, hewan ini mau saya kurbankan, saya nazar kepada Allah, ini hewan saya kurbankan di hari lebaran, maka jatuh nazar. Itu dibolehkan kalau nazar. Tapi kalau bukan nazar tidak bisa. Nah, kemudian dari sisi warna, kira-kira warna hewan kurban kita yang mana yang paling utama? Dari unta, dari kambing, dari sapi, yang paling utama adalah fal bayda. Yang pertama yang warna putih, yang paling utama. Pindah ke warna kuning, terus turun lagi ke warna coklat, turun lagi ke warna merah, turun lagi ke warna belang, dan terakhir warna hitam. Putih, kuning, coklat, merah, belang, hitam. Kalau dilihat dari sisi warna ya. Kenapa? Karena warna putih itu warna yang paling baik. Dan juga ada yang mengatakan warna putih itu lebih enak rasanya dagingnya daripada yang warna kuning. Nah, sekarang begini, kalau bagaimana kalau dari warna-warna ini tapi ada yang paling jelek warnanya, tapi dia badannya bagus. Dari warna pemangkala tapi dari bentuknya, dari ininya dagingnya banyak, maka kalau lihat dari si dagingnya, ambil yang gemuk, yang montok. Jadi hati-hati kalau kita nanti membeli kambing atau hewan kurban ya. Nah, berikutnya di sini ada juga masalah-masalah tentang intinya, kaidahnya begini, kaidahnya tentang masalah yang tadi itu, setiap binatang yang memang bisa mengurangi daging dikarenakan aib ya, bisa mengurangi daging dikarenakan aib, maka itu tidak bisa dijadikan hewan kurban. Kullu ma'ibatin bima yanqusul lahma mimma yukal. Termasuk diantaranya kalau misalnya ada hewan kurban tanduknya pecah. Tanduknya pecah, kalau sampai mengganggu ke area dagingnya, hancur ininya nih, maka itu bahaya, tidak mencukupi. Tapi kalau dia tidak menghancurkan area dagingnya, cuman patah saja tanduknya, itu tidak masalah itu.
Yang penting jangan mengganggu dagingnya. Nah, oleh karenanya, karena kaitan dengan daging di sini tidak mencukupi hewan kurban yang telinganya terputus atau setengahnya terputus, atau ada hewan yang memang diciptakan dari mulai dia bayi tidak ada telinganya, ini pun tidak bisa dijadikan hewan kurban. Kenapa? Karena ada kekurangan daging, yaitu telinganya itu. Dan kapan waktunya? Waktu untuk penyembelihan hewan kurban dari mulai sholat lebaran, Idul Adha, sampai kapan? Sampai nanti di hari terakhir ayyamut tasyrik. Ya, sepanjang masih belum maghrib di ayyamut tasyrik yang 3 hari itu, maka masih berlaku berkurban. Makanya sunnah kalau di dalam Idul Adha ini nanti kalau bisa sholatnya itu dipercepat gitu, dipercepat, tidak seperti Idul Fitri. Kalau Idul Fitri diperlambat gitu, tapi kalau Adha dipercepat, lebih cepat daripada Idul Fitri. Kenapa? Karena ada proses untuk penyembelihan hewan kurban, biar cepat dipotong, dibagikan. Karena mereka menunggu, yang menunggu daging, ingin masak ya, yang sampai dilama-lamakan. Baiklah Bapak Ibu rahimakumullah, itulah kajian kurban kita pada hari ini. Sambil menunggu waktu, silakan kalau ada yang bertanya. Waalaikumsalam. Jadi daging kurban dibagikan dengan bentuk sudah matang dengan alasan bumbu. Oh gitu. Syaratnya daging kurban, syarat yang dibagikan harus najian. Apa naji itu? Mentah. Syarat ini. Kalau syarat tidak diikuti, batal nanti. Jangan sampai dimasak, jangan. Nah, kalau misalnya ada daging kurban di kornet ya, masak belum tuh di kornet. Kalau sudah masak, intinya kalau sudah masak dagingnya itu bukan hewan kurban lagi nantinya jatuhnya, bukan, tapi sedekah saja. Yang namanya hewan kurban yang disebut kurban itu adalah bentuknya masih utuh, masih mentah. Nah, kalau kita berniat karena kasihan mereka tidak punya bumbu, tambah satu kantong tambah 10.000 atau 20.000. Buat apa? Buat bumbunya. Itu seperti itu. Pertanyaan kedua, bagaimana hukumnya berkurban 2 niat gitu Pak ya? 2 niat kurban, niat akikah. Bisakah satu hewan diniatkan dengan dua niat? Khilaf Pak, antara ulama khilaf. Ada yang mengatakan tidak bisa, harus satu-satu. Ibn Hajar orangnya keras, Mazhab Syafi'i juga, beliau berpendapat tidak bisa, harus satu. Sementara Ar-Ramli lebih ringan lagi, beliau Mazhab Syafi'i juga, beliau mengatakan boleh yang namanya ibadah jenisnya sama dengan niat berbeda, boleh. Seperti halnya kita puasa, ada puasa qadha, puasa sunnah digabung niatnya. Mandi, ada mandi besar, mandi sunnah digabung niatnya juga boleh. Sholat di sini, sholat sunnah digabung, sunnah tahiyat masjid dengan qobliyah bisa. Jadi banyak, termasuk diantaranya adalah hewan kurban diniatkan satu untuk berkurban, yang kedua niatnya untuk akikah, boleh. Bapak mau ngambil yang mana? Kalau misalnya Bapak rezekinya banyak, ya 2, berarti 1 untuk akikah, 1 untuk kurban. Bagi mereka yang memang rezekinya agak sempit, tidak mampu beli 2, 1 saja, niatnya 2 gitu. Jadi kamu tuh begitu. Kenapa ada yang keras, kenapa ada yang ringan? Ya karena orang beda-beda. Ada yang kaya, ada yang miskin juga gitu.
Makanya dipilih, silakan dipilih. Jangan begini Pak, kita mampu beli 2, mampu kita, bahkan mungkin lebih dari kemampuan kita. Nah kita beli 1, niatnya 2 ini. Jangan juga begitu. Atau orang yang miskin, dia sudah tahu tidak mampu, dipaksa-paksain ingin 2, 1 akikah, 2 untuk kurban dengan cara meminjam uang sana sini. Ini pun tidak boleh juga. Iya Pak, kenapa tadi? Untuk memperbesar tubuhnya kambing maupun sapi itu dikebiri gimana? Dikebiri. Bagaimana hukumnya hewan yang dikebiri? Apakah bisa dikurbankan atau tidak? Wa yujzi'u al-khasiyyu, dan dalam masalah kurban bisa mencukupi seekor hewan yang dikebiri. Memang dia menghilangkan daging ya, tapi justru menambah dari. Jadi ketika dikebiri kita menghilangkan dagingnya, tapi di sisi lain justru malah menambah dagingnya. Beda dengan yang tadi, kalau ini kan yang namanya telinga dipotong, apakah bisa menambah dagingnya? Cuma mengurangi ini kan, makanya nggak boleh. Tapi kalau bisa menambah daging, dalam pandangan fuqaha itu mereka membolehkan, bahkan mencukupi yang namanya hewan dikebiri, bisa dikurbankan. Tapi itu betul Pak ya? Betul ya. Jadi orang kalau dikebiri badannya gede katanya, betul ya? Saya pernah dengar itu pegulat, apa sih yang pegulat ya? Sumo itu benar dikebiri. Makanya mereka gede-gede badannya. Betul itu Pak? Iya. Karena takutnya ada orang yang mau dikebiri gitu, yang mau gemuk badannya, kebiri saja sudah. Biar gemuk dia. Kalau benar itu ya, ada orang cerita, saya heran Pak Ustadz. Heran kenapa? Saya makan banyak, obat vitamin saya makan, saya minum, habis semua, tapi kenapa kok badan saya kurus terus? Apa saya kena kutukan? Malah gitu dia ngomongnya kan. La haula wala quwwata illa billah. Ayo, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya harus ucapkan Masya Allah subhanahu kita itu sudah bicara rekayasa genetik gitu. Jadi kalau sekarang kan memang ada mengawinkan sapi dengan, tapi sudah diantisipasi dengan kita luar biasa. Cuma yang mau saya tanyakan untuk konsep istatoan, konsep kemampuan orang. Nah sekarang kan memang apalagi nanti di marketing selalu kan bilang ayo guru ya kan dari awal. Sementara tadi di kitab itu kan yang menjadi indikatornya pada hari H atau pada hari Idul Adha dan hari Tasrik. Nah, apakah termasuk misalnya istatoa itu mampu dia gajinya sudah akan ada gitu, ya kan? Tapi pada saat sebelum Idul Adha sudah katakanlah sudah meminjam atau apakah itu dikategorikan juga sebagai orang yang mampu? Kan kebanyakan ya, udah yang penting kan nanti bayarnya ketika gajian, atau seperti apa Ustaz kalau misalnya itu dibayar dengan cicilan? Ini kan ada dua, untuk memampukan dia kurban. Itu yang pertama. Yang kedua kan kalau di sekolah-sekolah edukasi Ustaz, dengan alasan edukasi itu kan siswa-siswa diminta misalnya kurban 50.000, 100.000, tapi kurbannya nanti untuk atas nama sekolah. Pertanyaannya ini atas nama untuk siapa nanti kurbannya? Mungkin syariahnya begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah batasan mustati, orang yang mampu dihitung mampu berkurban? Dalam pandangan fuqaha itu dianggap mampunya itu pas hari haknya. Hari haknya 4 hari dari mulai hari raya sampai ayyamut tasyrik.
Dan bagaimanakah orang jauh-jauh hari sudah menyiapkan untuk berkurban, padahal belum tentu di hari hanya dia mampu, ya. Ini bagus seperti itu. Dibolehkan ini, seperti hanya zakat. Zakat itu sebetulnya mulai diwajibkan persis pada saat matahari tenggelam di hari raya Lebaran Fitri. Persis. Nah, bagaimana kalau orang mengeluarkan dulu? Begitu masuk Ramadan di tanggal 1 dia sudah zakat fitrah misalnya. Bagaimana hukumnya? Boleh, silakan. Sama kayak ini gitu. Terus bagaimana ketika dia misalnya ingin berkurban dengan cara pinjam padahal belum jatuh hari haknya, tapi dia pinjam dulu sebelumnya. Bagaimana hukumnya? Tetap sah. Sah berkurban, tapi dia tetap harus bayar hutangnya gitu. Jadi hanya boleh kita menyiapkan biaya kurban sebelum jauh-jauh hari. Bahkan ini suatu keharusan buat kita kalau memang kita niat banget ingin berkurban, begitu baiknya. Nah, pertanyaan berikutnya apa tadi? Bagaimana kalau ada satu sekolah meminta kepada setiap siswa untuk mengeluarkan uang sekian ribu, 50.000 misalnya. Tujuannya apa? Untuk membeli hewan yang atas nama kurban sekolah. Kalau kita lihat kaidah tadi, andaikan ada orang berkurban 1 ekor sapi, tapi bukan 7 orang, malah lebih dari itu, kan? 7 orang lebih dari itu, maka kurbannya itu tidak sah. Misalnya ini sapi atas nama 8 orang langsung, maka tidak sah. Kecuali begini, ini sapi atas nama 7 orang, atas nama A, B, C, D sampai selesai 7 orang. Kemudian kalau kita ingin menyertakan pahala kurban kita, itu bisa kita ambil yang lainnya. Misalnya seperti baginda Muhammad SAW ketika beliau berkurban. Apa kata beliau? Ketika beliau berkurban, hadhihi udhiyatun min Muhammadin wa min ali Muhammadin wa minal muslimin, kata beliau. Ketika Nabi berkurban begitu, ini kurbannya Muhammad dan kurbannya keluarga Muhammad dan keluarganya orang-orang yang tidak mampu berkurban dari umatku. Jadi tetap pertama disebutkan kan, misalnya ini adalah kurban saya, kata kepala sekolahnya, dan juga wakil kepalanya, 2, ketiga, keempat, kelima sampai 7 selesai, wamin, dan juga dari semua siswa-siswi sekolah. Nah, ini artinya bukan mereka ikut serta, tapi sisi pahala ikut mereka. Bisa seperti itu, bisa. Nanti masuknya kurban atas nama 7 orang tetap. Yang lainnya apa maksudnya? Masuk dalam sisi pahala. Tapi kalau mengatasnamakan ini kurban untuk sekolah apa? Tidak sah ini. Jadi bukan kurban namanya, tapi sedekah saja sudah. Jadi kalau misalnya mau sah dijadikan kurban, yaitu syaratnya sebutkan 7 orang itu. Dari min setelah 7 orang selesai baru, dan juga dari anak-anak siswa sekolah apa gitu. Ya. Jadi kita bisa, Bapak Ibu rahimakumullah, kita bisa berkurban meskipun 1 kambing, tapi kita isyrokkan pahalanya, kita bagikan pahala kurban kita kepada orang yang kita cintai. Misalnya kita katakan ke kambing kita, atau kita langsung yang memotong, hadhihi udhiyatun minni, bahasa kita, ini adalah kurban atas nama siapa nama kita dan atas nama, nah itu. Yang kedua ini bukan aslinya, tapi dia isyrok, pahala dapat nanti, dan atas nama si fulan. Di lapangan kan kita ada hewan-hewan barang-barang itu ya. Kadang-kadang kita juga kegoda juga tuh melihat barang berlimpah kan, ada pala, kaki segala macam lah gitu. Dan pikir ini banyak karena itu ada yang ngambil lah gitu. Sebenarnya kan bukan haknya juga kan, jadi haram lah gitu. Untuk menghalalkannya gimana tuh? Dia cukup lapor ke panitia atau gimana tuh?
Karena kadang-kadang itu apa, saya kita ibadah udah bagus-bagus kan, tapi karena tergoda gitu-gitu jadi kurang bagus. Gimana kan? Ya makanya akarnya begini Pak, akarnya pokoknya kalau kita pretelin satu-satu si pekurban itu ribet. Setiap yang kurban datang kepada kita, bilang saja oleh panitia, Bapak nanti untuk proses dagingnya serahkan kepada kami ya, biar kami yang ngurus gitu. Jangan mereka yang ini, yang mereka yang menguasai apa pengaturannya, jangan. Misalnya saya mah pokoknya minta daging sapi saya, betulnya. Ada begitu kan? Dan saya mintanya apa? Minta kaki sapi saya. Ini ribet ini. Dari sekian banyak sapi, misalnya 20 sapi atas nama satu orang si A misalnya. Sapinya yang mana nomor sekian? Kalau sudah dipotong kan kesana sini gitu. Ribet kan? Makanya pokoknya Bapak saya minta ridho halalnya Bapak ya atau Ibu. Karena kan namanya kita sudah di lapangan itu beda dengan sekarang. Kita sekarang bisa mengatur, tapi kalau sudah di lapangan susah diatur. Makanya minta ridhonya Bapak serahkan semua kepada kami gitu. Ya, ketika akadnya. Itu buat pekurban. Kalau yang buat yang enggak berkurban. Yang enggak berkurban. Ya. Ambil kaki lah atau. Nah, berarti kalau sudah mereka menyerahkan ke si panitia, nah itu panitia yang menentukan halal haramnya. Kalau misalnya kata panitia nggak boleh, haram, disogok, boleh. Ini lagi cerita ini. Jadi yang jadi pegangan panitia nantinya kan mereka yang berkuasa yang mengatur. Ketika mereka mengatakan boleh, silakan. Kalau mengatakan tidak, jangan, berarti haram jatuhnya. Ya. Intinya panitia, diberatkan ke panitia semuanya. Ya. Ya. Terus tekankan juga kepada pekurban, tekankan juga Bapak nanti mohon maaf jika seandainya Bapak menerima dagingnya bukan dari hewan yang Bapak kurbankan, karena sangat rumit sekali itu. Minta halal ridhonya, ya ridho. Udah selesai. Bolehkah kita berkurban atas nama yang meninggal dunia gitu kan? Intinya harus ada izin. Ada izin dari orang yang mau kita berikan hewan kurban. Di sini ada ibaratnya nih. Wala yajuzu an yudhi an ghairihi bi ghairi iznihi. Tidak boleh kita berkurban atas nama orang lain terkecuali ada izin darinya. Misalnya nih, ini besti saya nih, nggak punya duit dia, kita nggak ngomong-ngomong ke dia, main ini panitia ini atas nama si fulan nih, nggak ngomong sama dia kan, potong aja, ini nggak sah kurbannya. Kalau besti ya, besti, tahu besti kan? Kecuali keluarga sendiri, beda cerita. Kalau keluarga sendiri bisa, misalnya kita punya anak, kita punya bapak atau punya siapa masih kerabat kita siapkan hewan kurban atas nama dia, tapi nggak tanpa izin, ini bisa sah. Termasuk yang meninggal dunia, tapi keluarga kita, ya ini nggak perlu wasiat. Kalau yang keluarga kita kurban, kita berkurban untuk nama dia almarhum almarhumah, maka ini disahkan. Tapi kalau bukan keluarga kita, baik yang meninggal atau hidup, itu tidak bisa dikurbankan kalau tanpa izin dari yang bersangkutan. Baiklah Bapak Ibu rahimakumullah, sudah masuk isyraq. Mudah-mudahan kajian kita bermanfaat, dan saya doakan semuanya semoga Allah berikan kemampuan untuk kita semua untuk membeli bukan kambing lagi, onta satu orangnya ya. Amin. Allah Maha segalanya. Mudah-mudahan Allah mudahkan segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah